Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji, ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Gerah Ismail. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Tanggeng Cianjur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Pendidikan Agama Islam Angkatan Kedua di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMK Negeri 1 Tanggeng Cianjur. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 9 BDP 3 dengan materi asuransi syariah. Berikut ini ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, untuk kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam atau PAI ya. PAI dengan materi tentang asuransi. Materinya tentang asuransi. Jadi harus ingat, minggu kemarin kita sudah mengetahui tentang fikih muamalah yang berhubungan dengan ini asuransi ya. Tapi sebelum ke dalam materi yang selanjutnya, saya akan absen dulu ya. Sebelum absen nanti baca doa dulu. KM-nya ada? KM-nya silakan baca doa dulu. Dulu Ustaz, teman-teman sebelum melaksanakan pembelajaran siang kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, absen dulu ya satu persatu. Kalau satu persatu ini melihat waktu banyak, jangan tanya semuanya aja. Yang tidak hadir siapa? Kami. Yang tidak hadir, apakah hadir semua atau tidak? Tidak. Ya, hadir semua berarti ya? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Asep. Asep apa? Kami. Apa? Sakit? Apa gimana? Sakit. Terus apa lagi? Siapa? Ilham. Sakit? Izin? Sakit juga. Terus siapa? Indra. Apa sakit? Apa? Oke ya. Sekarang lanjut ke dalam materi. Untuk materi hari ini tadi saya sudah memberitahukan bahwa pembahasan hari ini mengenai tentang asuransi. Kalian tahu tentang asuransi? Mungkin kalian tahu tentang sebagian pernah membaca atau melihat ataupun mendengar dan sebagainya tentang asuransi. Ada yang tahu apa itu asuransi? Nah, di sini asuransi, mengenai tentang asuransi di sini pembahasan lebih jauhnya nanti kalian akan dilihat di sini ya. Nah, ini kalian perhatikan video ini, cuplikan ini. Nanti setelah melihat video ini, kalian akan dipahami, terus diilustrasikan tentang video ini. Asuransi
Asuransi adalah cara untuk mengurangi dampak negatif dalam hal keuangan dari sebuah musibah. Misalnya, untuk biaya pengobatan ketika sakit atau mengurangi dampak berkurangnya bahkan hilangnya pendapatan karena sakit kritis maupun meninggal dunia. Musibah adalah takdir, ketetapan Tuhan yang pasti terjadi dan sering tidak terduga. Tapi manusia diperintahkan untuk selalu berupaya menolong dirinya sendiri, selalu berikhtiar, termasuk dalam menghadapi musibah. Dan Tuhan tidak akan memberikan pertolongan bila manusia tidak berupaya menolong dirinya sendiri. Contoh sederhana dari upaya tersebut adalah membawa payung bila perpergian di musim hujan, atau membawa ban serep dalam mobil. Menolong keluarga juga adalah bagian dari menolong diri sendiri. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepada manusia yang membelanjakan harta dengan hemat serta menyisihkan kelebihan untuk menghadapi hari kefakiran, dan bahwa lebih baik meninggalkan generasi yang kaya daripada generasi yang miskin. Jadi kita harus menolong diri sendiri dan keluarga kita dengan hidup hemat, menyisihkan harta untuk mendapatkan santunan di masa susah dan memberikan warisan kepada keluarga. Insya Allah, Tuhan akan memberikan rahmat kepada kita. Asuransi syariah menolong kita dengan cara yang sesuai syariah, bukan melawan takdir. Alian syariah menolong diri dan keluarga, cara syariah. Dari kemarin kita udah ngomongin tentang asuransi. Udah mulai anggarin keuangan kamu buat memproteksi diri belum? Kalau kamu masih bingung, kamu bisa baca buku ini buat mandu kamu dalam merencanakan keuangan. Langsung aja cek bukunya di tombol I atau di description box. Oke, ngomongin asuransi, mungkin kalian masih bingung. Gimana sih sebenarnya cara kerja asuransi? Dia kan profit oriented, bukan lembaga sosial. Kok bisa ngebiayain risiko kita? Oke, daripada bingung, sekarang aku mau jelasin tentang ide dasar dari cara kerja asuransi. Ini dia. Yang pertama, prinsip dasar. Prinsip dasar dalam asuransi adalah melimpahkan resiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain. Resiko nggak bisa dihindarin, tapi dampaknya bisa kita minimalkan dengan cara menghindari resiko, mengendalikan resiko, menerima resiko, dan juga mengalihkan resiko. Asuransi sendiri mengelola resiko dengan cara memindahkan dampak kerugian dari seorang individu kepada sebuah grup, membagi kerugian yang dialami oleh individu tersebut kepada seluruh anggota grup. Ilustrasinya seperti ini. Ada 100 orang yang berusia 45 tahun dan dalam keadaan sehat. Namun diperkirakan 5 orang diantaranya akan meninggal dunia tahun ini. Misalnya saja nilai ekonomis kerugian yang ditanggung oleh satu keluarga yang ditinggalkan adalah sekitar 100 juta. Jadi total kerugian 5 keluarga adalah 500 juta. Kalau setiap orang dalam grup menyumbang 10 juta rupiah per tahun untuk dana bersama, maka dana yang terkumpul sebesar 1 miliar rupiah. Jumlah tersebut tentu cukup untuk mengganti kerugian 100 juta rupiah kepada setiap keluarga yang ditinggalkan. Artinya, resiko yang dihadapi oleh 5 orang tadi disebar ke 100 orang yang tergabung dalam grup tersebut. Yang kedua, tahapan bisnis asuransi jiwa. Yang pertama, menyatukan, yaitu menyatukan orang-orang dengan kepentingan asuransi yang sama dengan tujuan untuk membagi resiko yang sama. Kedua, mengumpulkan, yaitu mengumpulkan dana atau premi dari sekumpulan orang yang telah disatukan tadi. Ketiga, yaitu membayar kompensasi atau klaim kepada mereka yang menderita kerugian. Yang ketiga, faktor penentu jumlah premi. Dalam asuransi, resiko-resiko yang dihadapi setiap individu dipindahkan ke pihak penanggung atau perusahaan asuransi jiwa yang setuju untuk mengganti kerugian dalam jumlah tertentu sebagaimana disebutkan dalam kontrak polis. Untuk mengganti kerugian ini, perusahaan asuransi menetapkan premi yang harus dibayar individu yang menjadi tertanggung. Dalam menetapkan premi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kemungkinan kerugian. Yang kedua, nilai dari setiap kerugian. Yang ketiga, biaya administrasi yang diperlukan untuk menjalankan usaha seperti mengumpulkan premi dari setiap anggota, mengukur kerugian, membayar klaim, dan lain-lain. Yang keempat, ambang kesalahan yang mungkin timbul saat memprediksi kerugian. Yang kelima, faktor-faktor lainnya seperti faktor finansial, kesehatan, dan sosial. Kesalahan dalam mengukur faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan asuransi jiwa, seperti menetapkan premi lebih kecil dari seharusnya. Perusahaan asuransi bertindak sebagai sebuah perwakilan, mengelola dana yang dikumpulkan atas nama komunitas grup tersebut. Perusahaan asuransi jiwa juga harus mengatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nggak cuma tabungan, deposito, saham, reksadana, KPR, atau program pembiayaan lain yang ada syariahnya. Asuransi juga ada syariahnya loh. Nah, apa sih bedanya asuransi syariah sama konvensional?
Mari kita simak ulasan di video kita kali ini. Asuransi syariah hadir dalam bentuk asuransi jiwa, kesehatan, maupun asuransi umum lainnya. Sama seperti asuransi pada umumnya, asuransi syariah juga merupakan produk yang ditujukan untuk memitigasi risiko di saat kita mengalami musibah atau memastikan keluarga kita yang tercinta untuk bisa melanjutkan hidup di saat kepala keluarganya sudah kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah. Perbedaan pertama asuransi syariah dan konvensional ada pada konsepnya. Kalau asuransi konvensional, konsepnya adalah risk transfer atau transfer risiko. Sementara asuransi syariah memiliki konsep risk sharing atau bisa juga disebut sebagai tolong-menolong. Jadi, nasabah asuransi syariah akan menanggung risiko satu sama lain dengan menghibahkan sebagian dana iuran yang nanti disebut dengan istilah dana tabaru. Kedudukan perusahaan asuransi di asuransi syariah adalah sebagai pemegang amanah sekaligus pengelola dana tabaru yang nanti akan diberikan upah. So, selain konsepnya beda, akadnya juga beda ya guys. Kalau di syariah kan tadi akadnya adalah tabaru, yaitu tolong-menolong. Tapi kalau akad peserta ke perusahaan asuransi adalah wakalah bil ujrah atau akad mewakilkan dengan upah. Selanjutnya, soal penyimpanan dana. Kalau di asuransi konvensional, dana yang dipakai buat membayar klaim akan disimpan di rekening perusahaan asuransi. Tapi kalau di asuransi syariah, ada yang namanya dana tabaru yang punya rekening tersendiri dan itu terpisah dari rekening milik perusahaannya. Kok beda ya? Karena pada dasarnya premi yang kamu bayarkan bakal jadi milik perusahaan asuransi. 3. Ada surplus underwriting. Dalam asuransi syariah ada istilah namanya surplus underwriting atau istilah gampangnya surplus dana tabaru. Surplus ini kadang ada, kadang enggak. Sederhananya gini, misalnya sebuah perusahaan asuransi berhasil dapat total premi 100 miliar. Sedangkan dana yang terpakai buat klaim adalah 70 miliar. Berarti masih ada kan sisa 30 miliar. Kalau di asuransi konvensional, surplus ini bisa jadi hak perusahaan. Tapi nggak demikian di asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, surplus ini akan dibagikan ke seluruh peserta yang memenuhi syarat. Sebagian lagi bakal disimpan sebagai dana cadangan di dana tabaru. Dan sebagian lagi baru deh buat perusahaan asuransinya. Kalau kita sama sekali nggak pernah melakukan klaim dalam periode tertentu dan kepesertaan asuransi kita juga sudah lebih dari 1 tahun, biasanya kita bisa dapat nih surplus dana tersebut. Next, soal investasi. Biasanya di asuransi unit link nih ya. Kalau misalnya di asuransi konvensional, dana peserta bisa ditaruh di instrumen investasi manapun sesuai dengan kebijakan perusahaan asuransinya. Tapi nggak demikian di asuransi syariah. Instrumen investasi di asuransi syariah hanya boleh di instrumen yang memang sesuai dengan standar syariat Islam. Lalu ada juga perbedaan dari soal aspek pengawasan. Ada pihak lain yang dilibatkan sebagai pengawas khusus dalam kegiatan asuransi syariah. Mereka adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertanggung jawab ke Majelis Ulama Indonesia. Nah, di asuransi konvensional gimana? Nggak ada pastinya pengawas khusus seperti di asuransi syariah. Namun pada prinsipnya, baik asuransi konvensional atau syariah, semuanya wajib terdaftar dan harus nurut sama peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya ada fitur wakaf. Fitur wakaf ini cuma ada di asuransi syariah ya. Intinya dana wakaf yang terkumpul akan dikelola oleh lembaga pengelola wakaf dan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, dengan memiliki polis asuransi syariah, kamu sama saja sudah berpartisipasi dalam tindakan kebaikan. Nah, yang terakhir ini adalah soal klausul bunuh diri. Apakah jika seseorang tertanggung di asuransi jiwa tewas bunuh diri, uang pertanggungannya bisa cair? Bisa. Tapi umumnya, kalau dia sudah jadi peserta asuransi selama lebih dari 1 atau 2 tahun. Beda produk juga beda aturan. Namun dalam agama Islam, bunuh diri merupakan hal yang dilarang. Oleh karena itu, kematian akibat bunuh diri jelas nggak akan pernah bisa ditanggung sama asuransi syariah. So, itu tadi pembahasan singkat kita mengenai perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Mari mengenali asuransi syariah lebih dalam. Dalam asuransi syariah, ada yang dinamakan dana tabaru, yaitu kumpulan dana hibah dari para peserta asuransi jiwa syariah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang mengalami musibah. Setiap akhir tahun, dana tabaru akan dihitung apakah memiliki selisih lebih atau selisih kurang. Saat terjadi selisih lebih, artinya total dana tabaru yang didapat dari total kontribusi ditambah klaim recovery dari reasuransi masih memiliki sisa saat dikurangi pembayaran santunan, kontribusi reasuransi, dan kenaikan cadangan teknis. Hal ini dinamakan sebagai surplus underwriting pada asuransi jiwa syariah. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Ketentuan Asuransi Jiwa Syariah. Pembagian surplus underwriting atau dinamakan surplus sharing dapat dilakukan dengan 3 pilihan. Pertama, disimpan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun dana tabaru. Kedua, disimpan sebagian sebagai dana cadangan dalam akun dana tabaru dan sebagian diberikan kepada peserta yang memenuhi syarat polis.
Ketiga, disimpan sebagian dalam akun dana tabaru, sebagian diberikan kepada peserta, dan sebagian diberikan kepada pengelola atau perusahaan. Perusahaan akan menginformasikan salah satu dari 3 pilihan tersebut kepada calon peserta saat pengajuan menjadi peserta asuransi jiwa syariah untuk mendapat persetujuan dari para peserta. Untuk mendapatkan surplus underwriting, ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta. 1. Tidak ada klaim yang pernah dibayar ke pemegang polis sampai dengan tanggal 31 Desember. 2. Peserta telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 tahun per 31 Desember. 3. Iuran tabaru telah dibayarkan sampai tanggal 31 Desember. 4. Polis masih berlaku pada saat surplus underwriting dana tabaru dibagikan. Peserta asuransi yang memenuhi ketentuan tersebut akan mendapatkan surplus underwriting. Jika tidak, misalnya karena ia telah mendapatkan santunan asuransi, maka surplus underwriting tersebut akan dibagikan kepada peserta lain yang memenuhinya. Besarnya surplus underwriting tiap peserta asuransi dihitung berdasarkan masa kepesertaan jumlah iuran tabaru dan produk asuransi yang diambil peserta. Semua informasi besarnya surplus underwriting ini akan diberikan melalui surat pemberitahuan. Rincian transaksi bulan April juga akan menginformasikan bagian surplus underwriting yang diterima oleh peserta asuransi. Bagaimana jika yang terjadi adalah kebalikan dari surplus underwriting, yaitu selisih kurang alias defisit underwriting? Pada asuransi syariah, saat terjadi defisit underwriting dan kumpulan dana tabaru tidak cukup membayar kekurangannya, maka perusahaan akan menanggulanginya dengan cara memberikan pinjaman menggunakan akad qard atau pinjaman tanpa tambahan. Dana qard ini nantinya akan dikembalikan dengan menyisihkan dana tabaru. Hal ini tentu berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional, peserta membeli pertanggungan asuransi dengan membayarkan sejumlah premi atau dikenal dengan istilah transferring of risk. Sehingga, jika nanti ada surplus underwriting, maka itu menjadi milik perusahaan. Akan tetapi, jika terjadi defisit underwriting, maka itu juga menjadi tanggung jawab perusahaan sepenuhnya. Mekanisme pengelolaan surplus underwriting yang berbeda ini merupakan salah satu perbedaan utama antara asuransi syariah dan konvensional. Hal ini juga merupakan wujud cerminan prinsip tolong-menolong dalam asuransi syariah. Bagi peserta yang terkena musibah, akan mendapatkan santunan asuransi. Bagi yang tidak terkena musibah, jika ada dana sisa, maka juga akan mendapatkan manfaat dari dana sisa tersebut. Dengan asuransi syariah, semuanya jadi terasa adil. There are a million distractions. Your family, friends, and romantic partners, or at work. Games to play and books to read. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Winda dari perusahaan XYZ. Apakah saya berbicara dengan Pak Asep? Iya, selamat siang. Betul, saya Asep. Ada apa ya, Mbak? Baik Pak Asep, saya izin meminta waktunya sebentar untuk menawarkan produk kami. Apakah Bapak berkenan? Boleh sih, Mbak. Produk apa ya? Produk asuransi jiwa ABC, Pak. Saya izin menjelaskan sebelumnya. Asuransi jiwa ini adalah bentuk transfer risiko kematian dari pemegang polis kepada kami, pihak perusahaan asuransi, dengan imbalan premi yang dibayarkan bulanan, Pak. Oh, berarti itu maksudnya saya bayar iuran per bulan ya? Terus kalau saya amit-amit meninggal, nanti kalian dari perusahaan memberikan anak-anak saya santunan gitu? Betul, Pak. Anak Bapak akan menerima santunan sebesar 1 miliar jika Bapak meninggal dalam kurun waktu kontrak asuransi. Oh, oke. Kalau premi yang perlu saya bayarkan nanti berapa ya, Mbak? Untuk premi yang dibayarkan dipengaruhi oleh usia Pak Asep. Jika Bapak tertarik, bisa sambil saya jelaskan lebih lanjut di kantor kami di Jalan HIJK LMN sembari mengisi formulir, Pak. Oke, baik, Mbak. Saya langsung datang sekarang aja ya, Mbak. Baik, Pak Asep. Akan saya tunggu ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih juga, Mbak Winda. Selamat siang. Selamat siang, Pak Asep. Selamat siang, Pak Asep. Dengan saya Winda, Pak. Mari. Baik, Mbak Winda.
Jadi bagaimana ya dengan preminya? Baik Pak, jadi untuk besar premi ditentukan oleh usia Bapak. Boleh saya tahu Pak tanggal lahir lengkap menurut KTP? 30 Juli 1992 Mbak. Baik Pak, berarti untuk usia Bapak sekarang 30 tahun ya Pak? Untuk ketentuan lebih lanjutnya bisa dilihat video di layar ini ya Pak. Berikut adalah ilustrasi produk asuransi kami. Produk asuransi ini menawarkan uang pertanggungan sebesar 1 miliar dengan kontrak asuransi berjangka 3 tahun. Premi dibayarkan di setiap bulannya selama 2 tahun pertama dengan tingkat bunga efektif 5% per tahunnya. Untuk premi yang dibayarkan Bapak Asep setiap bulannya adalah sejumlah Rp800.000. Uang pertanggungan sebesar 1 miliar akan dibayarkan di akhir periode meninggal selama masih di dalam kontrak asuransi. Oh, jadi seperti itu ya Mbak? Demikian Pak, jadi jika Pak Asep membeli produk asuransi jiwa ABC ini, Bapak akan mendapat proteksi selama 3 tahun ke depan dengan pembayaran premi bulanan sebesar Rp800.000 yang dibayarkan selama 24 bulan pertama. Wah, menarik sekali ya produk asuransi ini. Kalau saya kenapa-napa, anak saya dapat santunan, jadi saya nggak perlu khawatir lagi. Oke, saya mau beli produk ini. Baik Pak Asep, akan saya siapkan berkas-berkasnya. Terima kasih Pak. Cuplikan tentang ataupun mengenai yang disebut dengan asuransi. Jadi secara keseluruhan asuransi di sini mempunyai 2 bagian. Ada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Ada pembeda-pembeda, ada yang membedakan. Kenapa ini disebut dengan asuransi syariah? Kenapa ini disebut dengan asuransi konvensional? Jadi ada pembeda, tetapi maksud dan tujuannya sama. Artinya kenapa bisa disebut dikategorikan sama? Karena hanya mengumpulkan dana untuk apa? Untuk itu tadi yang disebutkan dengan asuransi itu sendiri. Oke, paham ya? Ya, untuk selanjutnya hari ini nanti akan bagikan kelompok untuk mengerjakan ataupun mengerjakan tugas ataupun LKPD. Tapi sebelum ke situ, mungkin dari hasil cuplikan di sini kalian mungkin akan ada yang bertanya, ya. Nah, tapi di sini sistemnya terbagi, terukur. Artinya melihat pertanyaan, lalu kalian mengambil di sini ada sebuah pertanyaan. Nanti dijawab yang bertanya, nanti yang bertanya memperkenalkan diri siapa dan selanjutnya. Ini dibagikan oleh KM. Ini saja nih. Nanti yang menjawab berarti yang menjawab yang bertanya dan yang menjawab nanti akan disaktifkan jadikan satu kelompok, ya, akan dijadikan satu kelompok. Yang bertanya dan yang menjawab. Ya, semuanya bagian? Ya. Jadi yang bertanya silahkan angkat tangan ya. Satu persatu.
Dari hasil cuplikan tadi, kalian sudah bisa menyimpulkan mengenai tentang asuransi itu sendiri. Nah, sehingga kalian akan menanyakan ataupun bertanya seputar asuransi itu sendiri. Silakan nomor 1 siapa dulu yang bertanya? Ya, silakan perkenalkan diri. Pertanyaan nomor 1 ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Afi, kelas 10 DR1. Muhammad Afi ya? Iya. Ya. Baik, pertanyaan saya, jelaskan definisi dari asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Siapa yang menjawab? Silakan. Jawab. Silakan yang menjawab. Perkenalkan diri dulu, perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa namanya? Saya Nuraini dari kelas 10 Nuraini. Ya, lanjut. Apa jawaban tadi dari pertanyaan tadi, saudara Rafi? Asuransi syariah atau takaful adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah dengan saling tolong-menolong dan melindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Ya. Lanjut nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Ya, silakan. Perkenalkan siapa namanya? Waalaikumsalam. Ya, lanjut. Pertanyaan nomor 2. Sejarah berdirinya asuransi syariah di Indonesia mengacu pada organisasi apa dan perusahaan apa yang terlibat dalam pendiriannya. Ya. Ada yang jawab? Ya, jawab. Jawabannya itu asuransi syariah pertama di Indonesia berawal dari kerjasama antara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), PT Asuransi Jiwa Tujuh Mandiri, Bank Muamalah TBK, Departemen Keuangan TNI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia. Dengan bantuan teknis dan syariah Takaful Malaysia, mereka mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994. Oke. Lanjut. Soal nomor 3. Saya Ibnu Yudi dari kelas 10 BR1. Pertanyaan saya adalah, apa dasar hukum asuransi syariah dalam Al-Quran dan hadis? Berikan contoh ayat dan hadis yang mendukungnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nurmala dari kelas 11 BR1. Dasar hukum asuransi adalah Al-Quran dan hadis termasuk dalam konsep ta'awud atau tolong menolong. Contohnya adalah ayat KS Al-Maidah 52 dan KS An-Nisa 49. Dalam Al-Quran serta hadis dari Abu Hurairah RA yang menyebut pahala bagi mereka yang menghilangkan kesulitan duniawi dalam dunia. Ada lagi? Yang keempat, ada lagi? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refi dari kelas 10 BR1. Ingin bertanya, bagaimana perbedaan pendapat ulama fikih mengenai hukum asuransi syariah? Bagaimana pendapat ulama fikih mengenai tentang asuransi syariah? Siapa yang menjawab? Ya. Perbedaan pendapat ulama fikih mengenai hukum asuransi syariah masih berlanjut. Ada yang menyatakan hukum mubah boleh, ada yang menyatakan haram-haram.
sebagai menganggap asuransi tidak komersial haram karena terdapat praktik riba dan mahar, sementara asuransi ta'awun sosial dianggap mubah atau boleh. Ya, lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelas 10 apa fatwa yang diterbitkan oleh MUI terkait dengan asuransi syariah dan apa yang diatur dalam fatwa tersebut? Coba kau jawab. Mari perkenalkan, nama saya Fidelia Gunawan dari kelas 10 BR1. MUI menerbitkan fatwa nomor 21 garis miring DSN MUI garis miring X garis miring 2001 yang memperbolehkan asuransi syariah dalam ajaran agama Islam. Fatwa tersebut mengatur prinsip umum dan akan asuransi syariah. Bagus. Lanjut. Siapa lagi yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Munanda. Jelaskan prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Kelima ya. Pertanyaan kelima tenang. Prinsip dasar. Nah, ada yang tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelia Gunawan dari kelas 10 BR1. Prinsip dasar asuransi syariah meliputi tauhid, dasarnya melihat ketuhanan dalam tindakan asuransi, keadilan, menempatkan hak peserta dan pengelola sesuai dengan profesinya. B. Ta'awun atau tolong menolong, prinsip saling membantu. D. Kerjasama melalui akad mudarabah atau musyawarah. E. Amanah, keterbukaan dan akuntabilitas. E. Kerelaan atau ridha, merelakan dana premi untuk tujuan sosial. D. Larangan praktik riba, dolar dan biji. Ya. Lanjut ke pertanyaan ke-8. Berapa? 6 ya? 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Yusuf dari kelas 10 BR1. Ingin bertanya, apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi syariah? Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam unsur apa? Ya, unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dewi dari kelas 12 Unsur-unsur dalam asuransi syariah mencakup A. Pihak bertanggung, B. Pihak penanggung, C. Akad atau perjanjian asuransi, D. Pembayaran iuran atau premi, E. Kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita penanggung, F. Peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Oke, terima kasih. Itu adalah sebuah pertanyaan yang kalian ajukan dan sekaligus ditanya ataupun dijawab oleh rekan kalian itu sendiri. Nah, secara kesimpulannya bahwa materi ini memang mudah untuk kita pahami, untuk kita pelajari di dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan asuransi itu sendiri. Sehingga kita ada pertanyaan langsung kita bisa menjawabnya dengan singkat lah, istilahnya dengan singkat. Oke, dari pertanyaan tadi, hasil dari pertanyaan tadi, kalian silahkan mencari pasangan yang bisa menjawab tadi. Silakan yang bertanya nomor 1, lalu yang bisa menjawab tadi siapa? Silahkan dicarikan pasangannya. Ya, mau 2 orang, mau 3 orang, silahkan, terserah. Nah,
Kenapa? Karena di sini kalian akan mengisi tentang LKPD ya. Nah, ini mengerjakan LKPD di sini kalian harus mencari kelompok dulu, disesuaikan dengan pertanyaan tadi. Artinya pertanyaan nomor 1 dijawabnya dengan si A misalkan. Nah, itu pasangannya. Tetapi karena ini banyak siswanya, jadi kalian mencari pasangan yang kurangnya siapa, gitu ya. Nah, nanti akan dibagikan ininya apa namanya, kertas kelompoknya, kertas LKPD-nya, gitu ya. Mana KM bagikan pada kelompoknya masing-masing. Untuk mengerjakan semuanya bagian. Untuk mengerjakan LKPD di sini, kalian di sini hanya ada 2 pertanyaan ataupun 2 kegiatan mengenai tentang apa. Yang pertama asuransi jiwa syariah, yang kedua asuransi kendaraan syariah. Ya, tujuan pembelajarannya dapat memahami tentang apa namanya asuransi jiwa. Jadi kalian agar lebih bisa memahami lagi tentang fungsi dan tujuan daripada asuransi jiwa tersebut. Apa sih fungsi dan tujuannya, ataupun bagaimana, kapan, dan sebagainya. Nah, jadi yang harus bahannya, alat atau bahan yang harus dipersiapkan, kertas dan PowerPoint. Jadi setiap kelompok siapkan kertas 1 lembar saja dibuat. Yang kelompok 1 lembar. Jadi di sini satu kelompoknya ada 5 ya. Satu kelompok ini ada 5 karena 1 orang mengerjakan 1 poin. 1 orang mengerjakan 1 poin. Nah, di sini dari kelima yang pertama meresume tentang materi tadi. Karena di sini judulnya kalian disuruh membaca tentang materi asuransi jiwa. Kalau tadi asuransi yang berhubungan dengan syariah, ini terfokus karena asuransi itu kan terbagi-bagi tadi, ada asuransi jiwa, kendaraan dan sebagainya. Di sini kalian membaca tentang asuransi jiwa. Ya, diresume oleh kelompoknya. Lalu yang kedua menuliskan definisi asuransi jiwa. Dia menuliskan. Jadi satu kelompok misalkan ada 5, 1 orang mereferensi tentang materi, yang kedua menuliskan definisi asuransi jiwa, yang ketiga memuliakan apa namanya, menuliskan jenis-jenis asuransi jiwa. Terus selanjutnya sampai ke 5. Jadi setiap kelompok ini dituliskan, misalkan kelompok 1 siapa saja, nama kelompoknya, anggotanya siapa, lalu materinya tentang apa, gitu ya. Nah, ini pekerjaan ini kalian bisa diselesaikan di minggu depan di pertemuan ke bab selanjutnya mengenai tentang masih tetap tentang asuransi jiwa, tetapi yang berhubungan dengan perbankan, gitu ya. Kalau minggu depan tentang perbankan. Oke, mungkin hanya itu saja materi untuk kali ini. Jadi jangan lupa untuk minggu depan kalian hanya mengumpulkan LKPD dan melanjutkan materi ke dalam perbankan, ya, bank, istilahnya bank. Oke, mungkin sampai di sini dulu, ya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.